Pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan di awal babak pertama ini masih dapat dipatahkan oleh pemain muda Octavianus Maniani dan sebuah tackling dari Tarik Janabi, di mana langsung menghadiahkan sebuah kartu kuning dari wasit Oki Dwi Putra. Kartu kuning salah satu yang tercepat mungkin di Jarum Indonesia Super League kepada Tarik Janabi. Ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar dengan kartu kuning. Kita bisa lihat dia mencegah lawan dari arah Di Hariri. Sebuah umpan yang cukup baik. Esteban Gien umpan dalam kotak penalti dan sebuah terjangan dari Herman Batak. Yang cukup baik untuk mematahkan umpan dari Esteban Gien tadi. sebuah serangan pertama yang kita bisa bilang cukup berbahaya dilakukan oleh PSMS Medan. Cukup baik antara pemain-pemain PSMS Medan. Mario Kostas tampaknya dapat dicuri tadi. Dan cukup baik Yves Kalamen kini. Tarik Janabi dan sebuah ganjalan tadi dilakukan oleh Mauro Pinto, menghasilkan tentunya sebuah pelanggaran, yaitu Titus Bonai tadi yang dilanggar. Kita saksikan pemain muda Titus Bonai. Sehingga serangan yang tadi diberikan tidak mudah dipatahkan oleh barisan belakang PSMS Medan. Iswanto tadi mengirimkan umpan. Kerjasama yang cukup baik. Namun Edi Sibung kehilangan bola. Kembali Iswanto berada dalam penguasaan Titus Bonai. Umpan ia lepaskan, kurang menuju kepada James Deba. Gien telah menunggu, kembali dilepaskan umpan, berada tepat dalam penguasaan dari Tarik Janabi. Masih Tarik Janabi, umpan kepada Iswanto, duel. Tidak berhasil dimenangkan oleh Iswanto tadi. Okto Maniani dengan umpan yang cukup baik, namun ada Joko Sidik yang melakukan intersepsi sebelum Eli Aiboy dapat menguasai bola tadi. Sebuah peluang tadi, Bung. Sebuah serangan balik yang dilakukan cepat oleh tim PKT Bontang, namun sayang sekali Iswanto gagal menguasai bola sehingga terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh PSMS Medan. Garang membantu pertahanan. James Deba dibayangi dengan begitu ketat oleh Mauro Pinto. Crossing dikirimkan oleh James Deba dan tandukan yang cukup baik, namun sebuah penyelamatan yang cukup fantastis dari Gali Sudaryono. Ya, ini satu peluang yang saya kira paling berbahaya sejak beberapa peluang tadi tercipta. Namun kita lihat bagaimana aksi akrobatik tadi dari Gali Sudaryono menghalau sebuah peluang emas dari Titus Bonai. Karena pemain ini memang memiliki skill individu yang cukup baik, crossing yang cukup akurat. Esteban Gien, Edi Sibung, PSMS berusaha untuk melakukan tekanan kini. Masih Edi Sibung mencari rekannya, kembalikan kepada Gien. Melebar kembali, cukup baik visi dari seorang Esteban Gien. Ada Eli Aiboy, kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Berhasil dihalau dengan cukup baik oleh Wilfrido Kenes. Dan akhirnya sebuah clearance harus terus dilakukan. Mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi. Sebuah pelanggaran oleh Trias Budi. Iya, Trias Budi kalau diperhatikan memang tidak terlalu tinggi, memang terlalu tinggi bola. Dan di saat bersamaan juga ia tidak menduga Avan Lubis masuk begitu cepat, sehingga halauannya praktis mengenai wajah dari Avan Lubis. Kembali Rahmat Dhani. Dan kembali sebuah crossing Herman Batak, hampir saja dapat dicuri. Namun terlebih dahulu tampaknya merupakan sebuah pelanggaran tadi. Ya, jelas sebuah pelanggaran karena bola sudah dipegang oleh kiper PKT Bontang Herman Batak. Kita lihat. Rahmat Afandi tadi yang berusaha untuk mencuri bola. Dan memang belum sepenuhnya, walaupun akhirnya Ruben Karel. Kembali sebuah umpan terobosan ataupun diagonal yang cukup baik. Rahmat Afandi kembali kirimkan crossing menjangkau Mario Kostas. Namun masih ada Wilfrido Kenes yang melakukan clearance tadi. Edi Sibung kini masih terus pemain-pemain PSMS melakukan tekanan. Di lini tengah, Avan Lubis. Kembali melebar Edi Sibung. Ke tengah, kembali berada dalam penguasaan dari Mario Kostas. Dan sebuah penyelamatan yang sangat baik dari tendangan Rahmat Afandi tadi oleh Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana sebuah bola volley tadi yang dilepaskan oleh Rahmat Afandi.
Namun kita lihat juga tidak lepas dari kontribusi kesalahan pemain belakang yang gagal mengantisipasi bola rebound. Sebuah tendangan keras yang sayangnya tidak diletakkan di kedua sudut gawang PKT Bontang sehingga bisa diselamatkan. Avan Lubis, sebuah tandukan dari Iqbal Samad tadi untuk mengeluarkan bola dari kotak penalti. PKT Bontang masih. Dan akhirnya sebuah tembakan langsung berada dalam penguasaan dari dan gol. Masih kita tunggu apakah yang terjadi, apakah terjadi sebuah gol. Ruben Karel Sanadi tampaknya. Masih terus kita tunggu tanda-tanda dari pengadil pertandingan. Tampaknya memang terjadi sebuah gol bagi PSMS Medan. Tidak terjadi sebuah pelanggaran offside tentunya. Ya, saya kira sebuah gol yang sangat sah memang. Kita lihat laju bola begitu lambat dan di sana Ruben memanfaatkan itu. Kita lihat terjadi sedikit deflection dan Ruben tidak terkawal, dengan mudah saja ia membelokkan bola. Kita lihat, dan inilah merupakan sebuah gol yang sulit diduga oleh Herman Batak. Iya. Tidak ada satupun pemain PKT Bontang yang memperhatikan Ruben sehingga tiba-tiba ia muncul berlari tepat di garis offside dan dengan mudah menceploskan bola yang sebenarnya sedikit lagi hampir saja diambil oleh kiper Herman Batak. Iya, Gol tadi Kita lihat apakah Rudi Kelces mampu mempertahankan tren positif yang ia ciptakan, termasuk memenangkan pertandingan di ajang Piala AFC. Sebuah chip tadi dilakukan oleh Mario Costas kepada Esteban Guillen, namun berada dalam posisi offside sebelum Guillen dapat siap Gali Sudaryono, Tarik Janabi, sebuah crossing dan ada Wilfrido Henes. Tidak berhasil untuk memanfaatkan kesempatan yang ia peroleh untuk gol balasan. Iya, tampak sekali ada Marcus Horizon yang dengan santai duduk di tribun. Pada Imral Usman, bermain ke tengah kepada Yves Kalamen. Berusaha untuk melakukan keeping tadi, namun tampaknya terjadi sebuah cedera terhadap Yves Kalamen. Sepertinya cedera yang kita lihat. Inilah Bung Arya yang sering kali terjadi. Seperti ini tampaknya pemain akan mengalami cedera yang sangat serius karena tidak ada pressure dari lawan dan dia dalam posisi menguasai bola. Apakah ini menjadi sebuah cedera ligamen? Yves Kalamen merupakan pemain yang baru bergabung di putaran kedua di kubu Pupuk Kaltim Bontang. Pemain asal Kamerun yang juga memiliki beberapa international caps bersama tim nasional Kamerun, berusia 31 tahun. Tentunya sangat disayangkan apabila ia harus menderita cedera panjang. Kalamen sehingga harus keluar digantikan oleh Satria Ferry di penghujung babak pertama ini. Tarik Janabi dengan sangat baik dan sebuah tackling yang cukup tinggi oleh Rahmat Dhani tadi menghasilkan tendangan bebas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik dari playmaker asal Maroko ini. Dan juga mantan pemain dari Sriwijaya FC Palembang dan Arema Malang. Keras PKT Bontang mencoba untuk mengejar ketertinggalan mereka, sementara pemain-pemain PSMS tampak semakin percaya diri jika kita perhatikan bagaimana cara mereka bermain jauh lebih lepas dari sebelumnya setelah mereka mencetak gol tadi. Trias Budi tadi, sebuah ganjalan kembali dihadapi oleh Tarik Janabi. Cepat dilakukan oleh Tarik Janabi, sebuah tembakan langsung dikirimkan. Namun tepat dalam pelukan dari penjaga gawang Gali Sudaryono. Trias Budi tampaknya tadi. Ya, bisa dibilang ini sebuah peluang karena 1 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan dari PSMS Medan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Afandi di menit ke-26 dan kartu kuning pada Iqbal Samad tadi atas sebuah ganjalan kepada Mario Costas. Sebuah pergerakan dari Costas tadi harus diganjal oleh Iqbal Samad, menghasilkan kartu kuning yang ketiga baginya di musim ini. Ya, sebuah sliding yang saya kira sangat berbahaya. Dan sebuah gerakan dari Ruben Karel Sanadi yang cukup baik. Tidak berhasil untuk disambut dengan sebuah penyelesaian dari pemain-pemain PSMS Medan tadi di penghujung babak pertama ini. Hampir saja memperbesar keunggulan. Masih belum berakhir. Eli Aiboy, PSMS Medan, Esteban Guillen ke tengah.
Kembali Ruben Karel Sanadi. Namun akhirnya terlebih dulu berada dalam posisi offside Eli Aiboy. Dan akhirnya wasit Oki Diputra telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan PSMS Medan 1-0 melalui